لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan, alhamdulillah, marilah kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Terbukti pada siang hari ini kita diberikan keamanan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan kemudahan untuk berada di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Yang mana kita melihat berita saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, dan juga di tempat yang lainnya, mereka terkena musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang di pagi hari dia sehat badannya, aman kondisinya, kemudian dia bisa makan di hari tersebut, maka kata Rasulullah, hizat lahu dunya, seakan-akan dunia telah ia miliki. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya senantiasa kita hadirkan hati kita untuk bersyukur kepadanya. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat, marilah kita perbanyak salawat serta salam kepada suri tauladan kita, baginda Rasul Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia meniti jalannya hingga akhir hayatnya. Dan melalui jasa beliaulah kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita bisa mengetahui apa tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah. Dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jasa dari Rasulullah SAW yang teramat besar bagi kita. Maka janganlah kita pelit, bakhil untuk memperbanyak sholawat serta salam, terlebih di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Tidak lupa kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian di hari yang mulia ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal. Baik seorang dalam kondisi susah maupun senang, dalam kondisi kaya ataupun miskin, dalam kondisi ia lapang maupun sempit, dalam kondisi aman maupun terkena musibah, maka bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya musibah dan ujian adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bukan hanya
dengan musibah, kesusahan, kemiskinan, sakit, kematian. Akan tetapi ujian Allah Subhanahu wa taala juga berupa kesenangan dan juga kelapangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un." Kami memberikan ujian kepada mereka. Ujian itu berupa kebaikan dan keburukan. Tidak lain tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita tanamkan dalam diri kita, ma'asyiral muslimin, apa yang kita saksikan dari kabar berita di hari-hari ini. Saudara kita yang diberikan ujian dengan banjir bandang yang sangat dahsyat, bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah Subhanahu wa taala, tetapi pintu kebaikan dan perbaikan bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya musibah dan ujian adalah takdir dan sunnatullah atas manusia, menimpa orang-orang yang beriman dan juga menimpa orang-orang kafir. Allah menguji dengan kesenangan dan kesulitan, dan hendaknya kita betul-betul menyadari bahwasanya ujian merupakan di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa pelajaran dan hikmah apa yang terkandung dalam ujian tersebut sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ujian merupakan keikhlasan, menumbuhkan keikhlasan dan penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan membedakan siapa yang menyembah kepada Allah dengan teguh dan siapa yang rapuh imannya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja. Kemudian di kelanjutan ayat tersebut, ia senang ketika mendapatkan kebaikan. Akan tetapi ketika diuji dengan kesusahan, maka ia berpaling, tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah menutup, dzalika khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dia rugi dunia akhirat dan itulah kerugian yang nyata. Maka ujian, ma'asyiral muslimin, membersihkan jiwa dari kesombongan, ujub dan ketergantungan kepada makhluk. Betul-betul ketika datang ujian, ketika tidak ada lagi sarana untuk bersandar, untuk meminta, orang-orang yang beriman akan menggantungkan hati dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara hikmah adanya ujian adalah sebagai jalan menuju keteguhan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap para nabi dan orang-orang yang soleh, mereka pun juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu justru akan memberikan kedudukan yang tinggi bagi mereka. Imam Syafi'i beliau mengatakan, at-tamkinu darajatul anbiya, kedudukan tinggi adalah derajatnya para nabi, wala yakunu tamkinu illa ba'dal mihnah, dan kedudukan yang tinggi tidak akan didapatkan kecuali setelah adanya ujian. Fa idzam tuhina sabar wa idza sabara mungkin, apabila ia diuji ia bersabar, dan ketika ia bersabar ia akan diteguhkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita saksikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian sejak kecil sampai beliau wafat. Beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, dan kita saksikan kita dalam sejarah bahwasanya beliau semua putra-putrinya meninggal ketika beliau masih hidup, dan hanya satu yang hidup yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha ketika beliau telah meninggal. Maka ujian menjadikan seorang hamba kuat, tegar dan siap memikul amanah serta mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kemudian ujian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat.
Sebagaimana sabda beliau, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa ujian yang menimpa seorang yang beriman baik pada dirinya berupa sakit misalnya, anaknya, hartanya, tidak lain tujuannya ketika ia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bersih dari dosa. Rasulullah juga bersabda, "Mayusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Tidaklah musibah yang menimpa seorang mukmin meski hanya duri, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapuskan dosanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ujian itu tiba, karena ternyata ujian itu bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Dan hendaknya seorang juga memperhatikan bahwa musibah adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Selain agar hamba tersebut kembali, hendaknya dia juga bertaubat dan introspeksi. Bisa jadi musibah tersebut terjadi karena ulah tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat perbuatan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak kesalahan. Maka ketika seorang melihat banjir disertai pohon-pohon, maka hendaknya ini menjadi introspeksi. Hendaknya seorang betul-betul merenungkan ketika menjadi seorang pejabat, seorang yang mengambil keputusan, jangan sampai tanda tangannya, jangan sampai izinnya yang terlihat tidak memiliki akibat, sementara ternyata di kemudian hari justru membunuh banyak manusia, orang-orang yang beriman yang tidak bersalah. Maka ia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memegang pintu kebijakan, siapapun yang menjabat, maka hendaknya ia betul-betul amanah. Ia berhati-hati, karena bisa jadi musibah yang timbul di kemudian hari adalah salah satu kebijakan yang ia ambil, yang ia tidak tahu ternyata itu menimbulkan kerusakan yang besar, dan ia pun mungkin mengetahui. Maka hendaknya seorang betul-betul merenungkan dengan dalam apa yang hendaknya ia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di antara hikmah dari adanya ujian akan menampakkan hakikat manusia dan ketulusan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sesama makhluk. An-nasu masturuna ma damu fi afiyah. Manusia tidak terlihat hakikatnya ketika dalam kondisi lapang sehat wal afiat. Fa idza nazalal bala dhaharu ila haqaiqihim. Ketika ujian itu turun, tampaklah hakikatnya. Maka dengan adanya ujian, Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui keimanan dan juga kesabaran seorang hamba. Maka hendaknya seorang betul-betul bersabar dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah tersebut, mengampuni dosa-dosa serta menerima amal mereka yang telah meninggal dunia, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memulihkan kondisi mereka. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang hidup di dunia, maka ia harus siap dengan adanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian tersebut menimpa dirinya berupa sakit, berupa permasalahan dalam keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, pekerjaannya, dan juga berbagai macam ujian pasti akan meliputi manusia yang hidup di dunia ini, baik ia beriman maupun kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi kesusahan. Mulai ia lahir sampai meninggal pasti ia akan mendapatkan kesusahan-kesusahan dalam hidup. Bahkan orang-orang saleh pun mereka mendapatkan kesusahan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ujian mengingatkan kita hakikat dunia, dan hendaknya tumbuh rasa rindu di dalam hati kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan ada kesusahan di dalam surga dan kenikmatan yang sempurna serta abadi selama-lamanya. Dan kehidupan dunia ini betul-betul sementara dan sandiwara. Wa innad daral akhirata lahyal hayawan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Maka merasa pahitnya dunia membuat seorang rindu dengan surga dan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanannya sampai akhir hayatnya. Maka di setiap hari Jumat kita diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai mati kecuali masih dalam menggenggam agama Islam ini di dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, keistiqomahan, dan juga husnul khatimah. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rahmanur Rahim ya Ghafurur Rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna mubtalan as-sabra war ridha wa an yaj'ala buyutana 'amiratan bi ta'ati wal 'amali shalihi wa husnil khuluq wa an yuslih lana wa lana wa li ikhwanina fi Sumatra wa fi Aceh al-Duriyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warzuqna al-ikhlas wal istiqamata wa husnal khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi'issalam.